Informasi pertama, Saudara, Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 1,5 juta orang telah mudik selama Lebaran 2021. Data ini merupakan akumulasi jumlah pemudik yang melakukan pergerakan pada masa pengetatan larangan mudik tanggal 20 April sampai 5 Mei dan masa peniadaan mudik pada tanggal 6 sampai 17 Mei. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pelarangan mudik efektif menekan pergerakan masyarakat. Survei awal menyebut terdapat 33% kecenderungan masyarakat akan mudik. Namun dengan adanya larangan mudik, persentase warga yang mudik turun menjadi 7%. Sementara terkait antisipasi arus balik, Menhub menyebut warga yang ingin masuk ke suatu wilayah baik melalui darat, laut maupun udara harus menyertakan surat antigen. Pemeriksaan difokuskan di penyeberangan menuju Pulau Jawa, yaitu di Bakauheni, Lampung, dan Gilimanuk, Bali. Dari survei itu kita bisa melihat bahwa kecenderungan masyarakat itu kalau dibiarkan maka 33% mereka akan mudik. Kalau akan dilarang itu turun menjadi 11%. Pada saat larangan di mana kampanye sudah dilakukan turun menjadi 7%. Kalau tidak dilakukan suatu manajemen upaya-upaya tertentu, maka akan timbul COVID baru, baik di daerah asal maupun di daerah kota-kota besar. Nah, oleh karenanya kita berinisiatif untuk melakukan testing di tempat-tempat tertentu yang sensitif. Kita memberikan mandatori di 2 tempat, yaitu antara Jawa dan Sumatera, dan antara Bali dan Jawa. Sementara Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo menyebut 440.000 orang telah melakukan perjalanan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni selama arus mudik. Diprediksi ratusan ribu orang tersebut akan melakukan arus balik ke Pulau Jawa dalam waktu dekat. Sebagai langkah antisipatif, Doni memastikan ketersediaan alat tes cepat antigen memadai. Selain itu, Saudara, fasilitas kesehatan dan tempat isolasi juga akan disediakan di pos pemeriksaan untuk mengantisipasi jika ada pemudik yang menunjukkan gejala COVID-19. Adapun beberapa hal yang telah kami lakukan pemeriksaan, yaitu ketersediaan alat rapid test antigen. Ada stok di BPKP 50.000, kemudian milik Dinkes Provinsi Lampung 12.000 sudah terdistribusi, dan sudah dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni sebanyak 200.000 rapid test antigen. Jadi kami yakin dengan jumlah tersebut akan bisa memadai. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan tempat isolasi. Jadi mereka yang reaktif setelah diperiksa dengan swab antigen, maka akan dibawa ke ruang isolasi. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pelarangan mudik tidak akan berdampak signifikan pada ekonomi. Sebab di Lebaran tahun ini masyarakat antusias dengan kegiatan belanja online. Airlangga bahkan optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 periode April sampai Juni 2021 mencapai 7%. Pertama, tentu kita melihat bahwa kaitan dengan perekonomian, kita lihat bahwa di kuartal pertama memang minus 0,74, namun ini kita lihat bahwa trennya adalah tren ke arah positif dan confirm bahwa perekonomian kita tumbuh V-curve, dan kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua akan masuk jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai 7%.